Kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titik Puspa, yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu kita. Ada 35 orang artis dan beliau adalah artis yang paling senior karena usianya sudah 87 tahun hingga penyanyi-penyanyi cilik. Lagu itu sedang kami persiapkan dan almarhumah pada saat pertemuan di Cikeas juga datang menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan terima kasihnya karena masih diajak untuk bersama-sama para seniman budayawan melantunkan sebuah lagu yang pesan moralnya baik sekali. Kemudian pada saat rekaman dengan para musisi dan artis yang lainnya, beliau juga happy dan sayang sekali, dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil, tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titik Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Saya ingat lagu-lagu yang kami sedang persiapkan dan almarhumah membawakan atau menyanyikan satu kalimat yang indah, yang bunyinya adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Artinya ayo kita menengadahkan tangan untuk yang maha kuasa. Karena lagu itu inginnya umat manusia bersatu, bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan bumi. Dan kalimat itu seperti ending setelah kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari lagu itu dinyanyikan oleh Ibu Titik Puspa. Itu kenangan kami yang boleh dikatakan terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Negeri ini, dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik, demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan,
kebersamaan, saling hormat menghormati. Dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih. Saya sama Linda itu udah sobat dari sudah lama, dan kita melihat sepak terjang beliau sebagai seniman itu kita melihatnya sebagai seorang yang kalau boleh saya katakan pahlawan. Dia pahlawan di bidang budaya, seniman yang legendaris, seniman yang dicintai dan mencintai masyarakat. Itu ya, itu yang saya tahu. Dan khusus untuk kalau kalian lihat prajurit baret merah di sini mengantar almarhumah, itu karena himne komando, himne baret merah, pasukan baret merah itu yang menciptakan adalah Eyang Titik. Ya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada Eyang Titik sebagai pencipta lagu himne komando Kopassus. Ya. Semangat apa yang dikenang Pak dari Eyang Titik Puspa? Semangat kebersamaan, semangat apa? Semangat menyayangi, menghormati sesama artis, sesama ya kita semua. Itu yang ada pada Mbak Titi. Dimanapun Mbak Titi berada, itu selalu menimbulkan suasana yang gembira, ceria. Itu yang sangat berkesan bagi kita semua ya. Saya rasa rakyat bangsa Indonesia merasa kehilangan seorang kapan terakhir seniman besar. Kapan terakhir bertemu dengan terakhir ya waktu ulang tahun perkawinan saya yang ke-50. Itu berapa bulan yang lalu lah, hampir setahun yang lalu. Ya sih, berapa kali kita ketemu kok di event-event yang ada ya. Kita sering ketemu. Dan itulah setiap ada beliau dimanapun berada, dimanapun lingkungan kita berada, itu selalu tercipta suasana gembira. Itu ya pesan yang terakhir. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita seorang maestro yang luar biasa. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali bekerja sama dengan Eyang Titik. Satu hal yang saya selalu ingat beliau, kalau perlu bawa jemput selain karya-karyanya, adalah energi positif dan cintanya terhadap Indonesia yang luar biasa. Saya tadi sebelum kesini sempat telepon-teleponan dengan Bu Acin, Psiko Studio. Bu Acin cerita juga bahwa hingga di sekarang kan beliau 47 ya meninggalnya. Beliau nggak mau diam, tetap mau berkarya dan merasa bahwa hidupnya setiap detik harus berguna. Pokoknya dia harus berguna terus untuk semua orang. Ya hal-hal ini yang menginspirasi kita seniman-seniman muda. Dan saya selalu ingat Eyang Titi selalu bercanda. Kalau sama kita selalu dengan sentuhan kasih sayang, benar-benar rasanya seperti Eyang yang jujur. Sama istri, sama Cynthia juga sayang sekali. Itu yang akan kita kehilangan. Seorang maestro penuh dengan itu yang akan kita Oke. Saya betul pernah bekerja sama dengan Eyang ketika Eyang sedang membuat lagu untuk anak-anak Indonesia. Lepas tuh. Dan saya terlibat dalam produksinya sampai bikin video klipnya. Yang saya ingat adalah karena lagi syuting kan sampai malam,
Tapi dari pagi sampai malam yang energinya nggak habis-habis. Cintanya selalu ngajak bercanda anak-anak, selalu ngajak kita bercanda. Ya, jadi kita yang muda-muda jadi ikut semangat juga kan. Nah itu yang nggak akan saya lupakan. Yang kedua adalah humornya. Yang itu kan selalu ramah sama semua, bercanda dengan semua. Dan saya rasa itu yang menginspirasi kita. Ya, tidak hanya seorang maestro yang hebat, tapi seorang manusia yang penuh dengan cinta, kasih sayang, di setiap sentuhannya, ucapannya, langkahnya itu semuanya dari hati. Cinta. Bahwa kita Indonesia kehilangan besar. Ini seorang maestro yang luar biasa. Karya-karya beliau akan abadi. Dan pasti akan di remake terus. Kalau kita seniman-seniman yang muda, kita karyakan lagi, kita buat ulang lagi. Dan tidak hanya karya lagu, tapi kan suaranya. Dan banyak sekali footage beliau di digital yang mudah-mudahan bisa jadi acuan seniman-seniman budaya muda. Pada seorang maestro luar biasa bernama Titiek Puspa. Yang selama hidupnya tidak pernah berhenti mendedikasikan karya, cinta, dan pertanian. Itu yang luar biasa. Ya, udah. Jadi semenjak beliau 4 tahun lalu tadi kecelakaan, saya justru lebih banyak kontaknya dengan Bu Acil untuk menanyakan kabar beliau. Kita kan Bilang tuh, colok. kita bisa Oke. Kemudian kita datang melaporkan, justru kalau kita datang itu kayak gitu bisa istirahat. Jadi kayak Dari kebudayaan, apakah dari keluarga juga tadi benar-benar datang mendoakan, tidak ada pembicaraan seperti itu. Mungkin nanti kalau kelanjutannya kalau keluarga besar menginginkan audiensi dengan Kementerian Kebudayaan dulu dan apa yang bisa kita lakukan, pasti kita akan menerima. Saya rasa memang Puspa ini harus kita karya-karyanya harus kita lestarikan supaya apa? Menginspirasi generasi generasi. Udah sebut. Foto sebanuan yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalau bisa lihat kan bahwa yang kalau performance, kalau ketemu banyak orang, dan ada satu yang kita sebenarnya contohnya adalah yang ini selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang yang membuat kita semua begitu cinta. Itu yang mamanya ingin sampaikan. Jadi yang itu mamanya sih ketemu terakhir tanggal 24 Maret. 24 Maret itu ada acara buka bersama dengan yatim piatu dan nah bersama satu masih kayaknya masih sehat gitu ya, yang segar bugar gitu kan ya, tapi memang kita nggak tahu ya semua gitu kan. Mamanya mendengar 2 hari kemudian setelah syuting beliau katanya sakit dibawa ke rumah sakit. Setelah itu mamanya hanya mendengar tahu dapat kabar bahwa masuk ICU dan ini mamanya katanya belum boleh nengok. Dan kemarin tuh mamanya benar-benar mau nengok, rencananya mamanya saya akan nengok ya. Tapi lagi siap-siap mau pergi ke rumah sakit. Itu dapat berita dari Ibu Acil. Tapi buat aku nggak ada yang telat, yang kita mau mendoakan beliau yang terbaik, yang tertindah, dijauhkan dari
di neraka. Kalau buat aku, jangan yang utama adalah jangan pernah berhenti ya, jangan pernah berhenti berkarya sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi. Berkaryalah terus sampai Tuhan bilang berhenti. Dan itu yang Mina lakukan sampai sekarang. Ya. Thank you ya.